Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video ini terkait dengan video sebelumnya. Kapan pandemi berakhir? Di bagian akhir video yang sebelumnya, saya singgung bahwa wabah flu dari data itu lebih terkait dengan fenomena kelistrikan semesta. Dan saya juga sampaikan tentang suku Baduy yang secara fakta, zero kasus, tidak terkena imbas dari pandemi ini. Nah, di video ini saya akan lebih perjelas apa yang saya maksud dengan penyakit kelistrikan, kemudian kenapa suku Baduy itu bisa terbebas dari ancaman pandemi. Seperti apa jelasnya? Silakan kamu simak setelah yang satu ini. Oke, jadi kita ketahui vaksinasi tidak 100% menjawab masalah. Tapi karena kita melangkah secara bersama, secara global, vaksinasi itu dijalankan, mau tidak mau, kita melaksanakan vaksinasi ini. Yang terpenting adalah langkah berikutnya yang perlu kita antisipasi. Satu hal yang harus menjadi catatan sebetulnya, sebagai negara besar, kita harus mandiri dalam kesehatan. Nah, ada fenomena menarik tentang kemandirian vaksin. Beberapa negara yang katakanlah negara yang dibenci, dimusuhi oleh Barat, oleh Amerika, justru mereka mampu melakukan vaksinasi sendiri. Ini menjadi aneh, bukan? Contoh kasus seperti Kuba, negara ini diembargo oleh Amerika. Akses internet mereka terbatas, tapi Kuba itu dipuji karena kualitas dokternya masuk ranking atas. Kemudian mereka terbatas dalam internet, tapi berlebih dalam buku-buku. Ini tidak mengejutkan. Bertahun-tahun, Kuba itu diembargo minyak oleh Amerika, dia tetap mampu menjalankan roda ekonomi. Pakai apa? Pakai kendaraan tradisional, menggunakan pedati dan sebagainya. Ini bukti bahwa mereka punya kekuatan untuk bertahan dari tekanan dan sekarang mereka membuktikan. Negara berikutnya adalah Iran. Iran dibenci juga oleh Barat dan Amerika. Bahkan di lingkungan negara Islam pun banyak yang tidak sependapat atau membenci Iran. Kalau Cina, kita tidak usah pertanyakan. Sekarang Cina itu adalah pemimpin. Dia terbukti mampu mengatasi pandemi di areanya dan juga mampu memproduksi. Oke, tapi begini. Setidaknya ketika kita menempuh langkah ini, kita mengurangi risiko kematian. Kemudian yang kedua, ini akan memberikan rasa aman dan nyaman. Secara psikologis, secara efek placebo, ini pasti akan berpengaruh banyak. Jadi, di luar faktor tadi, biaya yang besar, ketidakmandirian, ya mau tidak mau, ini kita harus jalankan. Nah, kita ikuti perkembangan terakhir. Secara sederhana, saya ingin sampaikan sebuah metrik simulasi yang ini sebenarnya menjadi bahan meditasi kita. Kalau kita lihat, kita dipecah menjadi dua kubu. Kubu yang percaya corona, percaya pandemi ini, dan tidak percaya. Ini yang mestinya kita lebih jeli mengamati. Saya ingin katakan, apa yang saya peroleh dari proses mistik itu ada keluar dari doktrin bawah sadar. Tiap apapun masalah dan perdebatan, itu pasti pertanyaan diawali, percaya atau tidak. Secara logika, kalau dasarnya percaya, semua adalah perspektif yang sifatnya subjektif, maka tidak akan menemukan titik temu. Jadi orang tidak bisa membedakan percaya dan tahu. Jadi pertanyaan sekarang, apakah kamu percaya COVID? Itu tidak menyelesaikan masalah. Yang harus kita tanyakan, apakah kita tahu COVID ini? Karena percaya saja tidak membuat kita tahu. Jadi, kalau kita kalut, kita takut, ya kan? Ini tanda bahwa kita tidak punya pengetahuan. Jadi berhenti di rasa percaya pun tidak akan membantu kita dari sisi psikologis dan juga ke depan tidak meningkatkan level kesadaran kita. Faktor kunci dari interaksi sosial itu adalah rasa percaya. Jadi tidak ada orang yang bisa bekerja sendiri. Artinya setiap orang punya porsinya masing-masing dan bagaimana ini bisa bekerja lebih efektif ketika ada rasa percaya. Tapi apa sebetulnya sih yang salah yang berjalan di bawah sadar kita tentang kepercayaan ini? Jadi kalau kita tanya mana yang benar, kita bertanya tentang kebenaran. Kebenaran yang ada itu ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, institusi. Dia yang menentukan mana yang benar, mana yang salah. Yang kedua, media. Media yang menyampaikan
apa yang menjadi standar kebenaran dari mereka yang punya otoritas. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Nah, permasalahan corona ini menjadi rumit. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi korupsi, artinya institusi tidak lagi bebas kepentingan. Demikian pula kalau media juga menjadi sarana kekuatan politik, artinya juga ini menjadi bias terkait dengan kepentingan apa yang ingin disampaikan. Kemudian yang paling parah adalah ketika masyarakat hanya diam dan dia tidak mencari tahu, maka masalah itu menjadi tidak akan pernah terselesaikan. Jadi kalau kita belajar dari sisi spiritualitas, contoh kasus, misalnya vaksinasi ini tadi, apakah ini benar? Semuanya relatif, tapi dengan kita mengalami dan menambah pengetahuan, seandainya nanti tidak mendapatkan hasil, kita tahu apa yang salah. Tapi misalnya kalau kita hanya berdasar rasa percaya, kemudian besok kita mendapatkan masalah yang sama, kita tidak tahu. Karena hanya modal percaya. Jadi secara spiritualitas, kalau kita ingin keluar dari masalah yang terus berulang, kita harus menambah pengetahuan. Kemudian kita berhenti untuk menilai orang, berhenti untuk menghakimi orang. Kita mulai dari diri sendiri. Apa yang saya tahu? Jadi paling tidak kita belajar meningkatkan kesadaran kita. Sewaktu awal kita melakukan lockdown, waktu itu pertanyaan yang menjadi perdebatan, mana yang menjadi prioritas? Nyawa atau kesehatan atau ekonomi. Nah, apa yang terjadi dengan masyarakat Baduy buat saya ini sangat spesial. Kenapa? Bayangkan seluruh dunia itu mengalami wabah. Tidak ada yang luput, tapi ada masyarakat kita sendiri di dalam negara kita sendiri yang tidak terkena imbas dari pandemi itu. Artinya, ini fenomena yang levelnya internasional. Tapi kita tidak tertarik, tidak viral, dan tidak mencari tahu tentang hal ini. Kalau pertanyaan tadi, apa solusinya? Solusi tidak adanya masalah. Mereka tidak mengalami masalah. Kita tidak tertarik, padahal ini adalah petunjuk bahwa ada satu hal yang menjadi bagian solusi yang mereka tunjukkan di depan mata kita. Nyata, terlihat. Baru satu contoh yang, tapi tidak suku Baduy saja. Sebelumnya, waktu awal kalau kita ingat, masyarakat Bali itu minim kasus. Apa yang kita tahu tentang hal ini? Kalau kita tidak tahu tentang hal ini, padahal ini fenomena yang sangat spesial. Bagaimana kita bisa menyelesaikan pandemi ini? Jadi masyarakat Baduy ini buat saya extraordinary, luar biasa. Kenapa? Dua pertanyaan tadi sudah dijawab, kesehatan atau ekonomi. Ada satu berita yang saya dapatkan, tulisan dari media Reuters, tanggal 28 November 2008 dengan judul Suku Indonesia terisolasi kebal terhadap krisis global. Oke, jadi petunjuk berikutnya. Kita pesimis dengan kondisi ekonomi, tapi ada suku terisolasi ditulis media luar kebal pada krisis global. Artinya masyarakat Baduy tidak hanya imun pada virus, imun pada krisis ekonomi juga. Kurang apa? Jadi semestinya kita harus mendukung dan kita bisa belajar dari masyarakat Baduy ini. Di saat lain kita punya perspektif bahwa kita merasa lebih maju, lebih berpendidikan, ya kan, lebih melek teknologi, tapi kita bodoh menghadapi pandemi. Kita hanya mengeluh, kita hanya saling mencaci, kita membenci. Apa yang kita dapatkan dari kemajuan dan status bahwa kita merasa lebih maju atau berpendidikan? Jadi di Reuters ini dituliskan, masyarakat Baduy ini adalah masyarakat terisolasi. Bisa dikatakan mereka hidup secara primitif, tidak bersekolah, tidak mengenal teknologi, tidak mengenal transportasi, tidak mengenal uang. Tapi mereka terbebas dari krisis global yang hampir semua negara tidak ada yang lolos. Hebat kan? Levelnya internasional. Jadi sudah sepantasnya lah kita membuat ini lebih dikenal banyak orang, orang lebih tahu kapasitas kita, jadi kita punya keyakinan diri, dan bagaimana kita menjaga supaya apa yang sudah dicapai masyarakat Baduy ini bisa terus dilestarikan. Bagaimana caranya? Ya sudah terbukti, biarkan mereka berkembang dengan sistem yang mereka warisi dari nenek moyangnya. Jangan sampai mereka misalnya menganut sistem keuangan modern seperti kita lakukan. Biarkan juga mereka
melakukan sistem pendidikannya sendiri, sistem agamanya sendiri, sistem kesehatannya. Dan kita harusnya belajar melihat ke diri kita, apa yang kurang dari kemajuan kita. Jadi ke depan, kita bisa mensinergikan segala hal terkait dengan keseimbangan. Ini juga yang ingin saya sampaikan lewat meditasi mistik. Titik nol itu pancar, poros. Saat yang lain ada yang memutuskan untuk bergerak maju, mengikuti peradaban. Di sisi yang lain harus punya poros, pancar, yang melestarikan apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Jadi kita tahu apakah benar-benar kita lebih maju, lebih berpendidikan, lebih beradab, lebih bermoral, dan lain-lain. Jadi fenomena masyarakat Baduy Zero kasus ini memberi keyakinan saya terkait beberapa hal yang saya pelajari dari Tesla. Apa itu? Jadi listrik ini fundamental. Pemahaman kita akan listrik ini adalah pemahaman tentang mekanisme alam. Satu hal, ketika kita salah memahami mekanisme kelistrikan ini, maka ini akan berpengaruh pada kehidupan, termasuk pada kesehatan kita sendiri. Apa yang terjadi dengan masyarakat Baduy? Mereka bisa zero kasus. Salah satu hal yang jelas menunjukkan karena mereka tidak menggunakan peralatan listrik. Tapi apa yang saya ungkapkan, ini akan berbeda 180 derajat dengan keyakinan dunia medis sekarang, juga dengan sains modern. Tapi bagi saya, ada satu hal yang nalar secara argumen itu tidak kontradiktif. Dan bagi saya, ini adalah petunjuk yang lebih mendekati kebenaran. Seperti apa? Oke, jadi saya ingin jelaskan dua sisi pandang berbeda antara keilmuan kuno dengan keilmuan sekarang. Jadi sains kuno itu melihat alam ini sebagai satu kesatuan. Sementara sains modern sekarang ini memecah-mecah keilmuan. Kita bisa ketahui sendiri, para pendiri bangsa ini atau orang-orang zaman dulu, biasanya mereka yang cerdas itu menguasai lebih dari satu ilmu atau lebih dari satu bahasa. Nah, ini berbeda dengan sistem pendidikan sekarang maupun sains sekarang. Sistem pendidikan kita sekarang itu memecah-mecah ilmu menjadi banyak. Dan apa yang terjadi ketika kita menghadapi permasalahan yang kompleks semacam ini, kita bingung. Karena kita melihat biasanya secara terpisah. Maka ketika kita belajar sains kuno, memahami sains, kemudian dengan sisi spiritualitas, dengan agama, dengan kesehatan, itu bisa selaras. Tapi tidak saya temukan di keilmuan yang sekarang. Tapi kelemahan dari sains kuno, itu memang harus diakui bahwa ada satu hal yang harus dipercaya sebagai premis awal kebenaran yang tidak bisa dikalkulasi secara materi. Maksudnya seperti apa? Oke, jadi kalau kita bicara tentang listrik, itu tidak terpisah dengan elektromagnet. Jadi elektromagnet itu adalah medan magnet karena pergerakan arus listrik. Nah, Tesla menjelaskan ini lebih mudah. Magnetisme itu populer di keilmuan kuno, tapi tidak dengan keilmuan sekarang. Magnetisme kuno itu sangat berbeda dengan apa yang kita pelajari tentang magnet di sekolah saat ini. Kalau kita belajar satu contoh kasus psikologi, itu juga magnetisme. Jadi hanya dengan memahami satu hal yang sederhana tentang magnetisme, kita akan lebih mudah memahami apa yang fundamental dari mekanisme semesta. Jadi begini, kalau kita belajar di sekolah dulu, magnet itu kan fokus pada kutub utara, kutub selatan, tarik menarik, tolak menolak. Keilmuan kuno itu berbeda. Mereka mengatakan yang eksis itu adalah medan magnetnya. Kutub itu hanya penunjuk. Maka ketika kutub itu dipatah-patahkan, itu tidak akan mengubah medan magnet. Nah, medan magnet itu tidak ada wujudnya, tapi bukan berarti tidak ada. Nah, apapun yang terjadi sekarang ini menjadi rumit. Karena sains itu menuntut satu hal yang sifatnya materi. Kalau setiap kali ada pendapat, pasti ditanya, mana buktinya? Tidak semua itu bisa dijelaskan secara bukti. Tapi tidak adanya bukti bukan menyatakan tidak adanya sesuatu. Jadi hanya dengan memahami magnetisme ini kita menjadi lebih mudah. Sains misalnya sekarang tentang fisika kuantum. Mereka yang lebih berkiblat pada teori keilmuan kuno itu mengatakan sains modern ini hanya mempelajari remah-remahnya. Kenapa? Karena di struktur paling dasar materi yang dikatakan atom
Partikel itu hanya 1%. Sisanya adalah kekosongannya. Inilah dikatakan quantum field, medan kekosongan. Ini medan magnet. Maka saya bisa lebih terbantu memahami tentang gravitasi. Menurut keilmuan kuno, gravitasi tidak eksis, tidak ada. Yang ada medan magnet. Seperti apa yang dijelaskan tadi. Medan magnetnya ada. Apa yang tertarik di situ hanya menunjukkan gerakan dari medan magnet. Nah, ini berbeda 180 derajat dengan sains sekarang. Apa yang dikatakan cahaya, itu kan hanya spektrum elektromagnet. Bisa dikatakan secara analogi sederhana seperti debunya, tapi ruangannya itu jauh lebih tidak terbatas. Ini seperti kita melihat TV kuno, TV tabung. Ada debu yang berterbangan. Nah, mereka menganalogikan kita sibuk dengan debu, tapi kita lupa dengan siaran yang sesungguhnya. Demikian pula terkait dengan kesehatan. Ada dua teori besar antara Louis Pasteur dan Anthony Beckham. Apa yang dikemukakan Anthony Beckham itu lebih cenderung pada keilmuan kuno. Tentang keseimbangan, tentang kosmik, tentang ether, tentang medan. Jadi terkait dengan apa yang terjadi sekarang, Beckham itu sederhananya mengatakan virus itu hanya penunjuk. Seperti kutub tadi. Virus, bakteri itu hanya menunjukkan ada sesuatu yang tidak seimbang. Tapi virus, bakteri bukan penyebab penyakitnya. Dia hanya bereaksi keberadaannya. Orang sakit sederhananya karena ada ketidakseimbangan. Nah, ini pemahaman akan listrik. Listrik itu pergerakan karena ketidakseimbangan. Jadi, orang sakit itu hanya dua kemungkinannya. Dia teracuni atau kena polutan, atau dia kekurangan mineral atau zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Ketika virus itu ada, ketika bakteri itu ada, menandakan ketidakseimbangan ini. Analogi sederhananya sama seperti kalian punya rumah kamu kotor, kemudian tikus datang. Tikus ini dianggap kuman, padahal tikus ini datang karena rumah atau medanmu itu tidak seimbang, tidak selaras, menarik virus atau bakteri yang negatif katakanlah masuk ke dalam medanmu. Kalau misalnya rumahmu bersih, yang datang adalah misalnya kupu-kupu atau yang baik. Pemahaman sederhana seperti kita minum minuman yang mengandung bakteri baik. Artinya bakteri tidak jahat. Ada bakteri baik, ada virus baik. Dia akan menjadi buruk ketika lingkungannya tidak harmonis, tidak seimbang. Nah, kedokteran sekarang, sains sekarang, agama sekarang fokus pada materinya, sains pada partikelnya, kedokteran pada kumannya, agama pada teologinya. Ini yang membuat kita selalu mengalami masalah berulang-ulang. Karena sama seperti pandangan kesehatan, pandangan kuno itu lebih pada keilmuan timur. Mereka memandang secara holistik. Maka pendekatannya lebih pada mencegah. Apa yang dilakukan suku Baduy adalah memelihara apa yang sudah harmoni. Dan terbukti ketika ada pandemi, mereka bertahan. Kedokteran sekarang, mereka pada sifatnya reaktif. Ketika ada gejala, mereka melakukan tindakan. Akhirnya apa? Mereka tidak fokus pada penyebabnya, kondisinya, tapi lebih pada akibatnya. Selama penyebabnya tidak dipelihara, maka akan selalu ada ketidakseimbangan. Ini kenapa setiap kali kita mengalami wabah. Oke, sekarang saya akan bagikan satu hal yang saya temukan. Ada satu buku tulisan Arthur Firstenberg. Judulnya The Invisible Rainbow. Jadi buku ini menceritakan data historis perkembangan listrik dan peradaban manusia. Dari situ kita menemukan keterkaitan antara penyakit dan kelistrikan. Apa yang saya sampaikan mungkin sedikit orang ketahui. Saya juga baru tahu banyak hal dari buku ini. Yang menarik buat saya sedikit percaya dengan apa yang disampaikan meskipun 180 derajat berbeda dengan yang diyakini sekarang. Karena yang pertama, Arthur ini nominator Nobel. Yang kedua, apa yang saya temukan dengan berbagai keyakinan dari keilmuan kuno ini selaras dengan apa yang ditulis di buku ini. Dan menjadi lebih yakin ketika kita melihat sendiri masyarakat Baduy yang tidak mengkonsumsi listrik, dia kebal terhadap pandemi ini. Jadi pada tahun 1851 seorang ahli syaraf namanya Duchenne itu menemukan ada kaitan erat
arus listrik itu untuk penyembuhan. Jadi dia melakukan penyembuhan untuk orang tuli dengan memberikan efek listrik pada sistem syaraf. Dari situ bisa disimpulkan bahwa sistem kerja syaraf ini terkait dengan kelistrikan. Kemudian pada tahun 1762, seorang ahli botani dari Prancis namanya Thomas François Dalibard itu mengirim surat pada Benjamin Franklin yang mengatakan ada indikator kuat bahwa listrik ini menyebabkan penyakit, tapi ini secara acak. Jadi tergantung morfologi, tergantung jenis kelamin, dan tergantung juga dari keberadaan individu itu sendiri. Nah, si Dalibard ini sendiri akhirnya juga mengalami efek dari penyelidikannya. Dia orang pertama yang dikatakan, yang dikenal, mengalami sensitivitas berlebih pada listrik. Jadi penyakit awal yang dikenal dengan istilah elektrohipersensitif. Dan pada zaman itu ketika listrik mulai berkembang, banyak orang menderita penyakit elektrohipersensitivitas. Kemudian di akhir abad 19, dunia barat sedang awal-awalnya terjadi lonjakan pengembangan komunikasi telegrafik, telegram. Kemudian muncul penyakit baru yang disebut neurasthenia. Nah, penyakit ini diubah istilahnya oleh psikiater terkenal Sigmund Freud menjadi neurosis. Jadi Sigmund Freud ini mengatakan ada kaitan erat asap elektronik atau radiasi elektromagnet dengan kondisi emosi, kecemasan, kepanikan, ketakutan. Istilahnya kemudian diganti sebagai neurosis. Kemudian ada kaitan listrik ini dengan tumbuhan. Ini penelitian dari seorang ahli dari India, namanya Sir Jagadish Chunder Bose. Dia mengatakan bahwa dalam radius tertentu, medan elektromagnet ini mengganggu pertumbuhan tumbuhan dan sekaligus sirkulasi getah di dalam pohon. Kemudian pada tahun 2001, astronom dari Kanada, Ken Tapping, itu menyatakan bahwa wabah yang terjadi sebelum-sebelumnya ini terkait dengan fluktuasi dari medan magnet matahari. Ada siklus puncak setiap 11 tahun dari radiasi magnet matahari. Nah, ini yang aneh juga, yang saya baru tahu dari buku ini. Jadi semenjak tahun 1933, ahli virologi itu belum bisa membuktikan secara eksperimental apa yang dikatakan penyebaran influenza flu ini dengan kontak normal. Jadi ini berbeda dengan apa yang orang yakini sekarang. Kontak normal, droplet, itu yang menyebabkan penyebaran influenza itu sendiri. Pada tahun 1904, ada fenomena di Pulau White terkait dengan hilangnya lebah atau matinya lebah. Berbarengan dengan eksperimen dari Marconi yang memasang pemancar. Apa yang terjadi kemudian sama, gejala penyakit kelistrikan ini juga dialami Marconi. Ada sindrom depresi juga yang memicu dia. Ada tekanan untuk bunuh diri. Sampai berapa tahun terakhir ditemukan gangguan jantung. Dan akhirnya Marconi sendiri meninggal setelah mengalami 9 kali serangan jantung di tahun 1963. Kemudian satu hal yang menarik juga, apa yang kita ketahui tentang wabah virus Spanyol itu ternyata sudah terjadi lebih awal mengenai 400 tentara di Amerika. Dan hanya dalam kurun waktu hitungan berapa hari, dari 400 ini bisa meningkat menjadi 1127. Apa yang ilmuwan temukan itu adalah kecepatan penyebaran penyakit flu ini tidak bisa hanya diukur dari kontak normal. Flu pada saat itu kita tahu bahwa transportasi itu masih terbatas. Jadi wabah itu bisa menyebar cepat melampaui lautan, hanya kurun waktu harian. Berarti dugaan kuat bahwa ini bukan hanya karena kontak normal. Dan dari percobaan saat itu sudah dilakukan pembuktian dengan kontak langsung, dengan memberikan droplets, tidak ada hal yang bisa dipastikan bahwa itu yang membuat orang terkena flu. Kemudian ada molekul dalam tubuh manusia, ini enzim porfirin, yang ketika kita kehilangan molekul ini, kita menjadi hipersensitif dan mudah kena penyakit. Nah, molekul ini sangat terkait, dipengaruhi oleh radiasi elektromagnet. Ini juga yang menyebabkan penyakit-penyakit mulai muncul seperti kanker, diabetes, serangan jantung, terkait dengan semenjak
listrik itu ada dan ini mempengaruhi keberadaan molekul porfirin ini. Kemudian masih ada banyak yang ditulis di buku ini yang sangat berbeda dengan apa yang kita temukan di lapangan. Jadi kasus-kasus di era tahun 80-an itu mulai ada seorang atlet yang terkena serangan jantung. Padahal atlet itu bisa dikatakan dia sehat secara gaya hidup, dan secara jasmani dia juga melatih dirinya rutin. Tapi kasus serangan jantung itu sudah mulai ada. Nah, dugaannya adalah ketika mulai ada banyak pemancar terkait juga dengan siaran televisi, siaran radio. Nah, sekarang apalagi kita sering menemukan kasus kekagetan kita. Beberapa atlet, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang tiba-tiba meninggal karena sakit jantung. Jadi secara kesimpulan dari sejarah listrik dan peradaban dan kesehatan manusia terkait dengan momentum satu perubahan teknologi kelistrikan. Jadi tahun 1889 ketika ada wabah juga saat itu karena awal dunia mulai menikmati listrik. Kemudian virus Spanyol, wabah 1918 itu ketika era komunikasi radio. Kemudian tahun 1957 ada wabah flu Asia, itu adalah era radar, di mana tiap negara mulai menempatkan satelit untuk pemantauan. Dan demikian pula kecurigaan orang terkait dengan pandemi ini adalah kita mulai masuk era digital. Oke, sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Ada banyak hal yang akhirnya kemudian mendorong saya belajar hal-hal yang dulu saya tidak percaya, yang dulu saya lupakan. Apa itulah nafas, apa itu cakra. Setelah saya banyak belajar ilmu-ilmu kuno dan terkait fenomena yang sekarang terjadi ini kadang bertentangan dengan nalar atau logika pada umumnya. Kalau kalian suka video ini silahkan berikan like, silahkan share. Kalau ada tanggapan terkait apa yang saya sampaikan silahkan tulis di komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.